Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ziarah kubur adalah salah satu kegiatan yang diajarkan dalam agama Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ziarah kubur bukan hanya sekadar mengunjungi makam, namun juga merupakan ajang untuk merenung tentang kehidupan dan kematian. Melalui ziarah, seorang muslim diingatkan akan takdir yang pasti, bahwa setiap yang hidup pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah. Selain itu, ziarah kubur juga mengandung banyak nilai moral dan spiritual yang penting, termasuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal, yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Namun, sebagaimana amalan ibadah lainnya, ziarah kubur juga memiliki adab dan tata cara yang perlu diperhatikan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan cara berziarah yang benar, tetapi juga bagaimana kita menghormati tempat peristirahatan terakhir para ahli kubur. Dalam Islam, ada beberapa larangan dan anjuran yang harus dipatuhi saat berziarah kubur, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui berbagai hadis yang sahih. Salah satunya adalah larangan untuk mencabut rumput di atas kuburan, yang mungkin bagi sebagian orang terlihat sepele, tetapi memiliki makna yang dalam. Di video kali ini, kita akan menjelaskan beberapa adab dan larangan dalam berziarah kubur menurut ajaran Islam, yang mencakup pengucapan salam, mendoakan penghuni kubur, hingga larangan mencabut rumput di atas kuburan. Semua hal ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh umat Islam agar dapat melaksanakan ziarah kubur dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama, serta untuk menjaga adab dan kesucian tempat peristirahatan orang yang telah meninggal. 1. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Salah satu adab utama yang diajarkan dalam Islam ketika berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat Islam untuk mengucapkan salam sebagai bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur bukan hanya sebagai ucapan yang sekadar formalitas, tetapi juga sebagai doa untuk keselamatan, rahmat, dan ampunan bagi mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila kalian melewati kuburan, ucapkanlah salam kepada penghuni kubur, karena sesungguhnya salam itu adalah doa untuk mereka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa salam bukan hanya sebagai ucapan sosial, tetapi lebih sebagai doa yang memiliki nilai spiritual. Saat kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kita berdoa untuk mereka agar Allah memberikan rahmat-Nya dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini menjadi salah satu cara untuk terus berhubungan dengan orang yang telah meninggal, meskipun mereka tidak lagi berada di dunia. Secara mendalam, mengucapkan salam di kuburan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, salam ini mengandung doa agar penghuni kubur mendapatkan ketenangan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salam ini menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup tentang akhirat, kehidupan setelah mati, dan kesadaran akan takdir yang pasti bahwa setiap yang hidup pasti akan mati. Ketiga, dengan mengucapkan salam, kita dapat memperbaharui ikatan kasih sayang antar sesama, bahkan terhadap mereka yang sudah meninggal. Kita sebagai umat Islam tidak hanya menghormati orang yang hidup, tetapi juga menunjukkan penghormatan dan doa bagi mereka yang telah wafat.
Adab mengucapkan salam juga tidak terbatas hanya pada orang-orang tertentu yang kita kenal, tetapi juga mencakup semua penghuni kubur. Dengan mengucapkan salam kepada mereka yang sudah meninggal, kita juga mengingatkan diri kita untuk senantiasa menjaga amal baik dan berbuat baik kepada sesama. 2. Tidak menggunakan sandal di kuburan. Adab lainnya yang sangat penting saat berziarah kubur adalah tidak menggunakan sandal atau alas kaki ketika berada di makam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan umat Islam untuk melepas sandal sebelum memasuki area kuburan. Larangan ini memiliki makna yang dalam terkait dengan menjaga kesucian dan kehormatan makam. Mengapa tidak menggunakan sandal di kuburan? Alasan pertama mengapa umat Islam dianjurkan untuk melepas sandal adalah untuk menjaga kebersihan dan kesucian tempat kuburan. Kuburan adalah tempat peristirahatan terakhir bagi seseorang, dan dalam Islam, kuburan dianggap sebagai tempat yang sangat sakral dan penuh penghormatan. Menggunakan sandal yang bisa membawa kotoran atau najis di atas kuburan akan mengurangi kesucian dan kehormatan makam tersebut. Sandal yang kita kenakan bisa saja membawa debu, tanah, atau bahkan benda-benda kotor lainnya yang tidak pantas berada di tempat yang dihormati seperti kuburan. Alasan kedua adalah untuk menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang yang telah meninggal. Melepas sandal sebelum memasuki kuburan adalah simbol penghormatan terhadap makam orang yang telah wafat. Dalam tradisi Islam, menjaga adab dan tata krama merupakan hal yang sangat penting, dan melepas sandal adalah salah satu cara untuk menunjukkan penghormatan tersebut. Selain itu, beberapa ulama berpendapat bahwa melepaskan sandal ketika berziarah kubur juga merupakan bentuk tindakan yang membedakan tempat tersebut dari tempat-tempat lainnya yang mungkin tidak memiliki kedudukan yang sama dalam Islam. Ini adalah bentuk kesadaran dan penghormatan yang lebih tinggi terhadap tempat yang dianggap suci dan penuh berkah. 3. Mendoakan penghuni kubur. Mendoakan penghuni kubur adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu mendoakan orang yang telah meninggal, karena doa dari orang yang masih hidup memiliki banyak manfaat bagi orang yang telah wafat. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup akan sampai kepada arwah orang yang telah meninggal dan memberi manfaat bagi mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa doa dari anak yang soleh atau orang-orang yang masih hidup sangat bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Ini menunjukkan betapa besar manfaat doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup untuk mereka yang telah meninggal dunia. Ada berbagai macam doa yang bisa dipanjatkan untuk penghuni kubur. Di antaranya adalah doa untuk meminta ampunan Allah bagi dosa-dosa mereka, doa agar Allah memberikan ketenangan dan rahmat di alam kubur, serta doa agar kuburan mereka dilapangkan dan diterangi. Beberapa doa yang biasa dibaca saat berziarah antara lain membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat kursi, atau doa khusus yang memang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dengan mendoakan orang yang telah meninggal, kita tidak hanya berdoa untuk kebaikan mereka, tetapi juga memperbaharui kesadaran kita akan pentingnya amal yang baik di dunia ini. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan adalah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, dan berilah rahmat dan kedamaian kepada mereka. Lapangkanlah kubur mereka dan berikanlah mereka tempat yang terbaik di sisi-Mu." Doa ini adalah bentuk pengharapan agar Allah memberikan keselamatan dan keberkahan bagi arwah mereka, serta menjadikan kuburan mereka sebagai taman-taman surga. 4. Tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Salah satu larangan yang penting dalam berziarah kubur adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Kuburan adalah tempat yang harus dihormati sebagai tempat peristirahatan terakhir orang yang telah meninggal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk tidak duduk atau melangkahi kuburan,
karena itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati orang yang telah meninggal. Larangan untuk tidak melangkahi atau duduk di atas kuburan bertujuan untuk menjaga adab dan kesucian makam. Kuburan adalah tempat yang sangat sakral, dan memperlakukan makam dengan tidak hormat bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak patut. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan agar umat Islam menjaga perilaku mereka di sekitar kuburan dengan penuh rasa hormat. Bahkan dalam beberapa riwayat, beliau melarang untuk berdiri atau duduk di atas kuburan karena hal tersebut bisa merendahkan martabat penghuni makam. Dengan menjaga adab ini, kita menunjukkan rasa hormat kepada orang yang telah meninggal dan tempat peristirahatan mereka. Selain itu, menjaga adab saat berziarah juga mencerminkan kesadaran kita tentang kehidupan dan kematian. Dengan memperlakukan makam dengan hormat, kita diajarkan untuk menjaga kesucian dan menghargai hak-hak orang yang telah meninggal. 5. Menyiram air di atas kuburan. Menyiram air di atas kuburan adalah amalan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, meskipun ini bukanlah sunnah utama, namun tetap dianjurkan oleh sebagian ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa menyiramkan air di atas kuburan dapat memberikan ketenangan bagi arwah yang telah meninggal dan bisa membantu menjaga kebersihan makam. Meskipun tidak diwajibkan, menyiramkan air di atas kuburan dapat dianggap sebagai bentuk penghormatan dan perhatian terhadap tempat peristirahatan orang yang telah meninggal. Dengan menyiramkan air, kita dapat membantu menjaga kebersihan makam dan memberikan kesan bahwa tempat tersebut dihargai dan diperlakukan dengan baik. Namun, perlu diingat bahwa ini bukanlah sebuah kewajiban atau amalan yang harus dilakukan setiap kali berziarah. Menyiram kuburan dapat memberikan ketenangan bagi penghuni kubur. Hal ini tercermin dalam beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa tindakan ini dapat membawa manfaat bagi arwah orang yang telah meninggal. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa menyiram air bisa membantu menyuburkan tanaman yang tumbuh di sekitar makam, menjadikannya lebih indah, serta memperindah tampilan kuburan. 6. Jangan mencabut rumput di atas kuburan. Mencabut rumput atau merusak tanaman yang tumbuh di atas kuburan adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Ada sebuah kisah dari zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa beliau melarang umatnya untuk mencabut rumput atau merusak tanaman yang ada di atas kuburan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW melihat adanya rumput atau pelepah kurma yang tumbuh di atas kuburan, beliau tidak memperbolehkan siapapun untuk merusaknya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW meletakkan pelepah kurma di atas kuburan dan melarang orang untuk mencabut rumput yang ada di sana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan ini menunjukkan bahwa kuburan seharusnya tidak dirusak atau dimodifikasi. Setiap perubahan yang dilakukan, termasuk mencabut rumput, bisa dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap orang yang telah meninggal dan tempat peristirahatan mereka. Dengan tidak merusak tanaman atau rumput di atas kuburan, kita menunjukkan rasa hormat dan menjaga kesucian tempat tersebut. Kuburan adalah tempat yang dihormati dalam Islam, dan kita sebagai umat Islam diajarkan untuk tidak merusaknya dengan cara apapun. Dengan menjaga agar kuburan tetap dalam keadaan alami dan terjaga kesuciannya, kita juga menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang telah meninggal dan tempat peristirahatan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Islam, ziarah kubur bukan hanya sekadar mengunjungi tempat peristirahatan terakhir seseorang, melainkan juga merupakan cara untuk merenung tentang kehidupan dan kematian. Adab-adab yang diajarkan dalam berziarah kubur mencakup penghormatan terhadap tempat tersebut dan terhadap penghuni kubur. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga kesucian, tidak merusak, dan memperlakukan makam dengan penuh rasa hormat. Mengikuti adab-adab ini bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari upaya kita untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan salam, mendoakan penghuni kubur, tidak melangkahi atau duduk di atas kuburan,
dan menghormati keadaan kuburan dengan tidak mencabut rumput adalah bagian dari bentuk penghormatan yang harus kita lakukan. Setiap adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ziarah kubur mengandung makna yang dalam tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang yang telah meninggal, serta bagaimana kita harus menghadapi kehidupan dan kematian itu sendiri. Semoga kita semua dapat melaksanakan ziarah kubur dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Islam, menjaga adab, dan tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kita dapat memperoleh manfaat yang besar bagi diri kita dan orang-orang yang telah meninggal, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.